Jumpa lagi dalam program Uang Kita Tempo TV dan kali ini saya Andi Budiman yang menemani Anda. Kita bicara mengenai pro kontra penolakan Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat atas Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita tahu bahwa ini adalah buntut dari perseteruan antara Parlemen dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan kasus Senturi beberapa waktu yang lalu. Meskipun panitia khusus atau pansus Senturi sudah selesai bekerja, namun sejumlah anggota Parlemen masih menganggap persoalan ini belum tuntas sehingga mereka mengambil inisiatif untuk menolak kehadiran Sri Mulyani dalam rapat-rapat yang ada di Parlemen. Nah, kita akan membahas masalah ini dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek hukum tata negara, bagaimana menyelesaikan konflik ini di tingkat kelembagaan supaya tidak mengganggu kinerja baik Menteri Keuangan maupun juga Parlemen sendiri. Dan yang kedua pada aspek ekonomi, karena ini menimbulkan konsekuensi yang sangat serius pada perekonomian kalau misalnya perseteruan ini tidak bisa diselesaikan dengan mulus. Artinya akan ada boykot dari Parlemen dan juga sebaliknya dari segi Menteri Keuangan sendiri dia tentu saja tidak akan bisa bekerja secara maksimal kalau misalnya hubungan ini tidak bisa berjalan dengan mulus. Kita akan membicarakan berbagai aspek tadi, tetaplah bersama program Uang Kita Tempo TV. Koran Tempo. Koran Tempo. Di studio Tempo TV telah hadir Bang Hari Ashar Aziz dari Komisi 11 DPR. Terima kasih Bang Hari atas kehadiran Anda di studio Tempo TV. Juga ada Irman Putra Sidin, seorang pakar hukum tata negara. Terima kasih Bung Irman. Terima kasih. Saya ingin tanya dulu Bang Hari. Bang Hari, seberapa serius sebetulnya penolakan DPR terhadap Sri Mulyani? Kalau soal penolakan itu saya kira ini agak berbeda dengan sikap panitia angket Senturi. Contohnya ketika saya memimpin rapat badan anggaran ketika rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan soal era APBN, itu ada 3 anggota yang menyatakan tidak setuju dan mereka kemudian walk out. Walk out, siapa aja dulu Bang? Yang Kita ketahui sudah melalui media massa. Ada Bambang Susatyo dari Golkar ya? Ya, ada Erik dari Hanura, ada Desmond dari Gerindra. Nah, yang saya membaca di media, misalnya PDIP juga menyatakan seperti itu. Tapi waktu saya selaku ketua badan anggaran tentu saya harus proporsional untuk sesuai dengan tata tertib DPR. Saya mengatakan begini, sepanjang tidak ada keputusan resmi sidang paripurna DPR tentang tidak boleh Sri Mulyani
atau katakanlah boykot Sri Mulyani itu tidak diputuskan resmi di sidang paripurna DPR, maka saya tidak dapat mengambil keputusan apapun kecuali menerima beliau sebagai Menteri Keuangan yang masih dipercaya oleh Presiden. Dan itu Presiden kita masih sah, keputusan Presiden masih kita anggap sah. Sikap saya seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa anggota DPR yang kemudian mentafsirkan bahwa ini menteri karena keputusan panitia angket Senturi dianggap bermasalah, karena itu tidak wajar DPR menerima orang bermasalah mewakili aparat negara. Itu soal interpretasi. Yang saya khawatirkan memang kalau ini berlarut-larut terus, pembahasan bisa terlambat. Dan kalau untuk APBN perubahan itu kita diberi waktu cuma 1 bulan. Jadi misalnya katakanlah nanti pada tanggal 3 April hari Senin kita rapat paripurna, saya melaporkan selaku Ketua Badan Anggaran menyampaikan hasil-hasil pembahasan kami yang sekarang sudah mendekati final ini. Kemudian berlarut-larut konflik ini ya. Lewat tanggal 3, maka artinya APBNP ini resmi tertolak demi hukum. Jadi artinya kita kembali ke APBN sebelum 2010. Ini sangat serius ya kalau begitu konsekuensinya. Saya ingin tahu dulu kalau yang Anda tangkap suasana batin anggota parlemen gitu ya yang menolak Sri Mulyani seberapa besar? Belum, kalau sampai saat ini kalau di tempat saya di Badan Anggaran masih belum terlalu besar. Saya belum tahu, apalagi sekarang ini kan sudah beredar formulir mendukung hak menyatakan pendapat, dan itu juga bisa mempengaruhi. Tapi Presiden menurut saya sudah memperhatikan itu, karena itu kemudian di samping mandat kepada Menteri Keuangan soal RUU APBNP ini juga diberikan mandat kepada Menko Perekonomian. Itu 1 atau 2. Jadi kalau ini betul katakanlah tertolak, terjadi di Komisi 11 kan, yang kemudian berlarut-larut, juga terjadi mungkin dengan satu dan lain gaya di Komisi 7. Saya sampai mengancam 2 tempat ini, yaitu Menteri SDM dan Komisi 7. Kalau Anda sampai tenggat waktu yang kami tetapkan, karena kami yang mempunyai hak untuk menetapkan schedule pembahasan itu, maka Anda berarti akan membuat step selanjutnya pembahasan tidak terjadi, dan itu artinya APBNP tidak bisa kita sahkan. Nah, Bung Irman, apa yang bisa kita baca dari konflik ini ya? Ya, saya kira begini ya, saya amatin perilaku ketatanegaraan kita semakin hari semakin turun pada level yang seharusnya. Ini artinya degradasi ya, ada degradasi dalam soal. Bahkan masuk pada level sangat jahiliyah menurut saya. Kan? Maksudnya apa itu, Bang? Jadi di kampung biasa itu, kalau kita ingat di kampung biasa ada orang berantem. Konflik begitu ya? Konflik antar tetangga. Di pengantin itu nggak mau ketemu dia. Nggak mau ketemu di acara-acara, nggak mau ketemu dia. Dan itu sampai mati nggak mau ketemu. Itu kan tipikal konflik yang sangat tidak cerdas kan, yang seperti itu. Nah, seharusnya yang seperti ini tidak bisa dibawa dalam proses bernegara ini, seperti itu. Level politik yang sangat terhormat. Yang sangat terhormat tidak bisa seperti itu, dibawa pada level seperti itu. Ketika seorang dianggap bermasalah, maka ketika jabatan negara itu melekat padanya, maka tugas negara wajib dijalankannya kepada siapapun. Dan siapapun partnernya harus menerimanya. Seperti itu. Itu prinsip yang paling penting menurut Itu Anda? Prinsip yang paling penting, karena di situ bukan pribadi yang datang, tapi organ kekuasaan, organ negara yang datang di situ. Bukan pribadi Sri Mulyani di situ, tapi Menteri Keuangan bekerja atas nama Presiden, sebagai pembantu Presiden, membawa tugas negara di situ, menyelesaikan tugas negara. Di DPR pun harus seperti itu. Tidak bisa dibawa konflik yang tadi saya bilang. Ini kan perilaku masyarakat di bawah yang seharusnya tidak terjadi. Kok diangkat pada level yang sangat terhormat seperti itu? Suatu saat, mungkin saya pelaku kekuasaan, Mas Andi pelaku kekuasaan, kita memiliki Mas Andi saya anggap bermasalah. Ya? Tapi ketika Mas Andi harus bertemu saya dalam forum organ kekuasaan, maka saya harus menerima Mas Andi di situ.